Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Fatni selaku dosen mata kuliah Hukum Administrasi Negara dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan alur pemeriksaan sengketa tata usaha negara. Di sini saya sebagai moderator kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama ada Ilhan Gures dengan NIM 2141103011101. Yang kedua ada saya sendiri Maya Numagviro dengan NIM 2141103011123. Yang terakhir ada Al-Waha Anjum Bintang Aziz dengan NIM 2141103011128. Langsung saja untuk memasuki materi yang pertama, yaitu alur pemeriksaan sengketa tata usaha negara melalui upaya administrasi yang akan dibacakan oleh Ilhan Gures. Kepada Ilhan Gures dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan materi tentang alur pemeriksaan sengketa tata usaha negara melalui upaya administrasi. Menurut penjelasan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 CO Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Upaya administratif adalah merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri atau bukan oleh badan peradilan yang bebas, yang terdiri dari yang pertama, 1. Prosedur keberatan, 2. Prosedur banding administratif. Berdasarkan penjelasan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 CO Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bentuk upaya administrasi ada dua, yaitu yang pertama, contoh keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian atau BAPEK berdasarkan nomor 30 tahun 1980 tentang disiplin PNS. Yang kedua, keputusan gubernur berdasarkan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Gangguan Stabstal 1926 nomor 226. Banding administrasi apabila penyelesaian sengketa tata usaha negara tersebut dilakukan oleh instansi lain dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan. Keberatan apabila penyelesaian sengketa tata usaha negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut. Contoh pasal 27 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang ketentuan-ketentuan umum perpajakan. Contoh yang kedua, pemberian hukuman disiplin sedang dan berat, dalam kurung selain pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat bagi PNS. Sisi positif upaya administrasi yang melakukan penilaian secara lengkap suatu keputusan tata usaha negara baik dari segi legalitas maupun aspek oportunitas. Para pihak tidak dihadapkan pada hasil keputusan menang atau kalah seperti halnya di lembaga peradilan, tapi dengan kependekatan musyawarah. Sisi negatifnya dapat terjadi pada singkat objektivitas penilaian karena badan atau pejabat usaha negara yang menerbitkan surat keputusan kadang-kadang terkait kepentingannya secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga mengurangi penilaian maksimal yang seharusnya ditempuh. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Mas Gures. Selanjutnya ada materi
Alur pemeriksaan sengketa tata usaha negara melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang akan disampaikan oleh Mbak Mita. Kepada Mbak Mita dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alur pemeriksaan sengketa tata usaha negara melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Mekanisme pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara ada 2 tahap. Yang pertama ada tahap persiapan dan yang kedua ada tahap persidangan. Yang pertama, tahap pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas dalam pemeriksaan persiapan. Sebagaimana dimaksud tersebut, hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Lalu tahap yang kedua, tahap pemeriksaan perkara di persidangan. Pertama adalah pembacaan gugatan sebagaimana diatur pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pada tahap persidangan, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang. Dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Kemudian ada tahapan pembacaan replik sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996. Selanjutnya ada tahapan pembacaan duplik sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Masuk ke tahap pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tahap kesimpulan sebagaimana diatur dalam pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dan yang terakhir adalah tahap putusan sebagaimana diatur dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk pemateri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.